Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, sebelum kita belajar, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan segala urusan kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali bisa belajar bersama tentang agama Islam. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anandaku semua, pada hari ini kita akan belajar tentang halal dan haram dalam Islam. Nah, apa sih itu halal dan apa sih itu haram dalam Islam? Akan kita pelajari selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan ketentuan hukum halal dan haram dalam Islam. Apa sih hukumnya halal dan haram dalam Islam? Yang kedua, menganalisis ketentuan makanan dan minuman halal dan haram dalam Islam. Makanan dan minuman apa saja yang dihalalkan dan yang diharamkan dalam Islam. Pada konsep halal dan haram dalam Islam, yaitu membahas tentang seputar hukum halal dalam Islam, yaitu makanan halal, minuman halal. Kemudian hukum haram dalam Islam dibahas makanan haram, minuman haram, dan ditambah dengan adab makan dan minum dalam Islam. Apa manfaat bagiku? Manfaat mempelajari materi ini untuk kehidupan kita adalah menanam pahala dan mengikuti sunnah dan bersedekah untuk diri menjadi lebih sehat. Yang pertama, halal itu apa? Halal adalah segala sesuatu yang ketika digunakan atau dimakan tidak mendapat dosa. Islam mengajarkan bahwa setiap muslim harus mengonsumsi makanan yang halal, suci, dan baik. Makanan halal. Makanan yang halal merupakan makanan yang diperbolehkan dalam Islam untuk dikonsumsi. Baik, bergizi, menyehatkan tubuh, dan bersih. Nah, itu adalah makanan halal. Nah, dalam Al-Quran, surah Al-Mu'minun ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasul, kulu min thayyibati wa'malu sholiha. Inni bima ta'maluna alim." Hai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi disinilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memakan makanan yang baik-baik. Konsumsi yang halal dan baik yaitu hewan darat seperti kerbau, sapi, kambing, unggas, dan unta. Nah, ini ada contoh gambar. Ini gambar kambing, hewan darat yang halal untuk dimakan. Kemudian yang kedua, hewan di air, ikan, kerang, dan cumi-cumi, dan lain-lainnya. Di gambar ada contohnya ikan nila. Kemudian yang ketiga, buah-buahan seperti mangga, durian, semangka, beras, dan jagung. Itu halal untuk dimakan. Ini ada gambarnya juga ya, bisa diperhatikan. Oke, kita berlanjut ke yang kedua adalah minuman halal. Manusia membutuhkan air untuk bertahan hidup. Seorang muslim harus perhatikan jenis minuman sehingga harus mengetahui halal atau tidaknya zat yang terkandung di dalam minuman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 10, "Huwallazi anzala minas sama'i ma'a lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun." Dialah yang telah menurunkan air hujan
dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman, dan sebahagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu. Nah, minuman yang halal itu dari alam, misalnya air kelapa, air susu dari ternak halal, air dari air mata air. Kemudian minuman dari pabrik, air mineral dalam kemasan, minuman vitamin, susu kaleng. Dan yang ketiga, air dari tanpa pabrik, air asli, air tawar, air teh, air kopi. Nah, kita bisa juga lihat gambar-gambarnya, ini adalah air mata air, ada air teh, ada air mineral. Oke, selanjutnya setelah halal kita akan bahas lagi tentang haram. Haram itu apa? Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelasnya, sesuatu yang dilarang yang ada dalam Al-Qur'an dilarang, yaitu haram. Islam melarang umatnya mengonsumsi makanan dan minuman karena akan memberikan sesuatu yang merugikan kepada tubuh manusia. Yang pertama, makanan haram. Nah, dua kategori haram dalam makanan, yaitu haramnya makanan karena cara mendapatkannya haram. Kita akan bahas yang mana itu. Haram dalam zat makanannya, kita akan bahas lebih lanjut. Dalil Al-Quran dalam tentang makanan yang diharamkan Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Nah, inilah makanan yang diharamkan dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang haram untuk dimakan. Nah, ini yang haram dimakan itu bukan hanya karena dia memang jelas haram dalam Al-Quran, tapi juga meskipun itu misalnya makanannya itu halal, tapi ternyata bisa berakibat haram ketika cara mendapatkannya itu haram. Seperti cara mendapatkannya dengan cara riba, ya, dengan cara korupsi atau mengambil uang negara, merampok, mencuri, menipu, memakan harta anak yatim. Nah, itu meskipun makanan, minuman itu halal kelihatannya, tapi bisa haram ketika cara mendapatkannya haram. Oke. Yang kedua, haram zat makanannya. Bangkai, darah, daging babi, hewan mati tercekik, jatuh, dipukul, ditanduk, diterkam hewan buas, hewan disembelih untuk berhala. Nah, itu semua adalah makanan yang haram untuk dimakan. Oke, selanjutnya minuman. Minuman haram karena zatnya yang membahayakan, yang bisa menimbulkan kejahatan lain dan merusak diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, minuman haram ini segala jenis yang memabukkan. Jadi minuman beralkohol yang memabukkan itu haram hukumnya. Kemudian minuman yang terkena najis. Nah, kalau terkena najis, misalnya air kencing kena ke air yang bersih, maka bisa menjadi haram. Ya. Kemudian air susu hewan yang haram dimakan. Nah, segala jenis minuman yang diproses yang diubah menjadi minuman keras. Oke, selanjutnya yang ke pelengkap pada pembahasan ini adalah adab makan dan minum. Supaya berkah makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, maka ada adab-adabnya. Mencuci tangan sebelum makan dan duduk dengan rapi, membaca basmalah dan berdoa, makan minum dengan tangan kanan, hindari makanan minuman panas, tidak meniup dan menahan nafas ketika minum, makan dengan berjamaah, berdoa setelah makan dan minum dan tidak menyisakan sisa makanan dan mencuci tangan setelah makan,
tidak tergesa-gesa mengambil makanan dari pinggir dan paling dekat, tidak mencela makanan dan makan secukupnya, tidak langsung tidur setelah makan. Oke, kita lihat video tentang adab makan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Makan pakai aturan yang Nabi ajarkan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Raihlah keberkahan dalam setiap makan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas. Nah, itu adalah video yang bisa menginspirasi bagi kita bagaimana kemudian adab-adab makan untuk memberkahi makanan dan minuman yang kita makan dan minum. Oke, jadi ini juga ada pesan Nabi Muhammad SAW bahwa jika seorang memasuki rumahnya lantas ia menyebut nama Allah saat memasukinya, begitu pula saat ia makan, maka setan pun berkata pada teman-temannya, kalian tidak ada tempat untuk bermalam dan tidak ada jatah makan. Ketika ia memasuki rumahnya tanpa menyebut nama Allah,
Ketika memasukinya, setan pun mengatakan pada teman-temannya, saat ini kalian mendapatkan tempat untuk bermalam. Ketika ia lupa menyebut nama Allah saat makan, maka setan pun berkata, kalian mendapat tempat bermalam dan jatah makan malam. Dalam hadis ini dan dari riwayat Muslim menjelaskan kepada kita semua tentang bahwa ini adalah pesannya Nabi. Jadi sebelum masuk rumah baca bismillah dulu, sebelum makan dan minum baca bismillah dulu, agar keberkahan dan tidak diganggu oleh setan. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Nusa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Nah guys, kalau anta bisa, kita pasti bisa. Ayo cari keberkahan dari anjuran Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah video inspirasi lagi. Bagaimana sebelum makan kita baca bismillah dulu. Assalamualaikum. Oke, terima kasih anak-anakku semua atas segala perhatiannya. Semoga apa yang Ustaz sampaikan kepada anak-anakku semua bisa dipahami dengan baik, dan mudah-mudahan ini menjadi sumber belajar untuk kita semua, bagaimana kemudian memperoleh ilmu pengetahuan, ilmu agama ini bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah kita bisa mendapatkan ilmunya dan kita bisa amalkan. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.